4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Berkumandang Ensiklopedia Budaya Pro 4 RRI Surabaya, berkreasi tiada henti, terus mengabdi budaya Ibu Pertiwi. Bangkitlah wahai pemuda, berjuang melestarikan seni budaya bangsa yo iya ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rina Suciawati dan rekan saya Sasa Maulidina. Kita akhirnya berduet ya, Dek ya. Akhirnya. Dan kita nggak hanya berdua saja, sahabat budaya. Di samping kita sudah ada orang-orang hebat. Betul. Ada siapa saja nih, Sasa? Ada orang-orang yang sudah luar biasa menemani kita di hari ini. Ada Cak Isvan Hari nih dari pengamat musik. Selamat datang Cak Isvan Hari. Dan juga ini kalau kita panggilnya Neng itu kok kelihatan masih mudaan dia daripada kita ya. Gimana kalau kita panggilnya Kak Mareta? Kak Mareta. Ini pasti lahirnya bulan Maret ya? Kak Mareta, luar biasa. Apa kabarnya Kak Mareta? Alhamdulillah. Sasa, kita di sini juga akan berbincang-bincang begitu ya mengenai musik cita rasa tinggi, keroncong dulu dan kini. Betul sekali. Dan memang kalau kita berbicara tentang musik keroncong di Indonesia ini memang memiliki keunikan tersendiri gitu. Betul ya, Rina, sekali. ya? Karena alat-alat musik yang digunakan ini juga cukup berbeda begitu kan. Betul, dan kayaknya identik sekali gitu Kak. Oh, ini musiknya kalau didengar mendayu-dayu bikin orang ngantuk, ini pasti musik keroncong gitu. Sebelum itu kita tanya dulu sejarah atau cikal bakal lahirnya musik keroncong itu seperti apa sih Pak Iswan? Ya, jadi keroncong itu adalah musik Indonesia. Jadi kalau ada yang mengatakan musik keroncong itu dari Portugis yang sering kita dengar, itu sebetulnya kurang pas. Kurang pas. Yang pas itu adalah musik ini adalah musik percampuran antara musik tradisi kita Indonesia dengan musik tradisi Barat. Pengertiannya begini. Orang Portugis adalah bangsa Barat yang pertama kali datang sini. Dia tahun 1600-an, 1660 kurang lebih. Dia datang pertama kali ke sini. Nah, pada waktu itu orang-orang Barat yang datang ke Asia, Afrika dan Amerika Latin waktu itu punya semangat yang disebut 3G. Glory 3G itu glory, gospel, dan apa satunya lagi itu pokoknya tujuannya untuk salah satunya adalah budaya, mengembangkan budaya. Nah, jadi orang Portugis yang datang ke Indonesia itu membawa budaya sana, yaitu alat-alat musiknya dibawa. Nah, pada saat datang ke Indonesia, orang Indonesia tidak kosongan dia itu, dia punya budaya sendiri. Nah, ketika mereka menerima alat musik dari Barat, dia coba mainkan alat musik itu dengan gaya tradisional Indonesia. Ini yang orang mengatakan sebagai local genius, kecerdasan lokal. Jadi kearifan lokal, sehingga alat musik Barat yang sistem tangga nadanya disebut diatonis, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ada 7 nada, oleh orang Indonesia dimainkan dengan gaya musik tradisi kita yang disebut pentatonis, 5 nada. Jadi dari 7 nada menjadi 5 nada, dan orang Indonesia karena sudah punya gaya musik tersendiri, yaitu musik karawitan, maka ketika mereka menerima alat-alat musik Barat,
dicobalah alat musik barat itu dimainkan seolah-olah alat musik gamelan. Jadi gitar menjadi semacam siter, cuk dan cak, ketuk kenong, bass jadi gong, selo jadi kendang. Selo misalnya, di negara asalnya di Eropa, selo itu digesek, sekali-sekali dipetik, tapi yang lebih banyak lah digesek. Tapi ketika sampai di Indonesia, tidak ada pemain keroncong yang selonya digesek, dipetik terus. Dan mengapa dipetik terus? Karena selo itu oleh orang Indonesia dianggap pengganti kendang. Jadi dia mainkan kendang, oleh karena itu gaya musiknya seperti pukulan-pukulan kendang. Bahkan kadang-kadang selo itu tidak cuma dipetik, dikeplaki apa? Dung dung plak, dung dung plak plaknya itu karena dia mencoba ingin seperti kendang. Nah itulah. Jadi kekhasan itulah yang membuat keroncong itu berbeda dengan musik yang lain. Kalau musik yang lain kan jelas musik barat. Progressive chordnya dari gaya barat, semuanya serba barat. Tapi keroncong gayanya tetap barat, alat musiknya. Tidak ada yang dirubah temanya. Jadi alat musik keroncong ini dimainkan langsung lagu barat juga bisa. Karena tidak ada yang berubah. Tetapi cara memainkannya sangat khas, sangat terasa Indonesianya. Padahal alat musiknya dari barat. Ini yang saya katakan tadi sebagai local genius, kearifan lokal. Disitulah letak keunikannya begitu ya Cak Iswan ya. Keunikannya di Karena situ. memang beberapa alat musik yang dialihfungsikan begitu kan, tidak sesuai standarnya, tapi bisa menghasilkan musik yang sangat enak didengarkan. Sangat Indonesia, sangat Jawani begitu ya. Cita rasanya itu sangat beda. Jawa ya. Jadi ini luar biasa. Karena alat musik barat dengan segala kerumitannya dicoba dimainkan dengan gaya Indonesia yang juga punya kerumitan. Sama-sama rumit tapi bisa dipecahkan oleh pemusik-musik keroncong. Ini yang keroncong itu sesuatu yang luar biasa, berbeda dengan grup musik lah genre musik yang lain. Begitu. Kalau melihat dari jumlah pemainnya, Pak Iswan, ini kira-kira apakah formasinya itu seperti ini benar dua, yang samping sana ada dua pemegangnya? Yang seperti biola itu aku kan kurang tahu ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan juga. Formasinya yang lengkap disebut ensemble keroncong itu terdiri dari 7 pemain. Baik. Jadi ini kalau ada 5 masih kurang 2. Harusnya kurang 2 Harusnya kurang 2 yaitu flute atau seruling. Kemudian dengan bass yang berfungsi sebagai gong. Bassnya sudah ada ya. Yang tidak ada melodi gitar. Jadi yang melodi gitar itu fungsinya sebagai siter. Jadi siter itu diangkat oleh pemusik-musik keroncong. Gitar itu diangkat oleh musik keroncong menirukan gaya permainan, pola melodinya dan sebagainya seperti seolah-olah siter gitu loh. Nah, ini istimewa ini karena siter sistem tangan nadanya 5 nada. 5 nada, sementara alat musik ini 7 nada. Salah pencet bisa nggak keruan gitu loh ya. Jadi ini istimewanya keroncong itu di situ. Nah, kalau tentang musik keroncong yang mempunyai cita rasa yang tinggi ini, sekarang tuh perkembangannya bagaimana ya? Di Indonesia ini bagaimana begitu Cak Iswan? Apakah kan kalau anak muda sekarang tuh musik keroncong, musik kuno gitu ya, Cak ya? Jadi begini, sekian puluh tahun yang lalu, itu di kalangan anak muda, itu sering saya dengar, wah, dengerin keroncong jadi ngantuk. Iya benar. Itu kan sering ada istilah begitu ya. Yang lebih sakit lagi, lebih menyakitkan lagi, aduh wetengku keroncongan. Itu antara menyakitkan sama wetengnya keroncongan. Jadi keroncong itu untuk ele-elean gitu, untuk jelek-jelekan. Itu dulu. Peminatnya juga kurang. Hanya orang-orang tua saja yang suka keroncong. Itu sekian puluh tahun yang lalu. Tapi sekarang situasinya sudah berbeda. Banyak generasi muda, modern, berpikiran maju, tapi tetap suka pada keroncong. Contohnya, yang dulu ini tidak ada. Kak Mareta ini juga kan salah satu ini dia. Nah, jadi perkembangannya memang sangat bagus. Di Jombang misalnya, saya pernah lihat ke sana, itu
hampir berapa SMA itu punya grup-grup keroncong sendiri. SMA itu punya grup-grup keroncong. Kemudian generasi lebih bawah lagi SMP itu ada 1, 2, tapi anak-anak usia SMP main keroncong. Yang itu dulu tidak pernah terjadi. Karena ya itu tadi. Dengar keroncong ngantuk, wetengku keroncongan, pokoknya sing elek-elek tok gitu. Iya, padahal mereka sebenarnya belum mengenal persis ya, musik keroncong itu seperti apa gitu. Selain itu juga pemusik-musik keroncong sekarang punya latar belakang musik yang bagus. Jadi kreativitasnya tinggi sehingga garapan musiknya, aransemennya menjadi bagus. Yang dulu memang lembek terus saja. Nah, sekarang tidak, dinamis. Coba tadi lihat. Coba nanti kalau nyanyi ya, lagunya apa tadi? Lenggang Surabaya. Pola permainannya kan dinamis sekali. Iya. Baik. Wah, keren sekali ya ini Rina ya. Dan memang kalau kita bincang-bincang tentang topik kita di hari ini kan musik cita rasa tinggi. Nah, ini keroncong kenapa sih Cak Isvan bisa disebut dengan musik yang memiliki cita rasa yang tinggi begitu? Ya itu tadi, mempunyai kekhasan. Khasnya itu alat musiknya barat, tapi ketika keluar dimainkan, bunyi yang didengar oleh pendengarnya itu sangat tradisional. Sangat tidak meninggalkan kesan high class-nya itu tadi ya. Tetap terkesan high class karena permainannya bagus, skillnya bagus, tetap high class, tetapi nuansanya itu sangat Indonesia gitu loh. Itu yang tidak ada di musik. Tidak meninggalkan cita rasa juga Indonesia ini orangnya kan santun-santun, begitu juga ya. Sangat cocok gitu ya dengan kepribadian orang Indonesia juga. Betul sekali Sasa. Gimana kalau kita dengerin Kak Mareta untuk berdendang? Udah penasaran ya? Udah dari penasaran tadi ya? banget. Udah pengen tahu musik keroncong itu bikin kita ngantuk beneran gak sih? Gitu. Enggak dong ya, karena lihat orangnya aja udah bikin segar gitu ya bener, Rina bener, ya. bener. Jadi bikin seperti penonton yang ada di studio ini ya. Iya udah betul. Melek banget ya meribatnya ya. Baik pemirsa dan juga sahabat budaya, kita saksikan penampilan dari Kak Mareta. Kak Mareta bersama dengan Orkes Musik Keroncong Gema Satria. Dari jauh sudah nyata lenggangnya lenggong kota buaya, lemah gemulai dipandang tangan yang melenggang agak ke belakang. Kain batik Yogyakarta, kelom cincin, baju kain kaca, selendang putih di pundak berlambai-lambaikan, sedaplah dipandang. Kelana kelandu jalan lenggang, 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 Gang lenggang Surabaya. Tak jemu mata memandang, hati goncang, pikiran melayang.
Wow, penampilan yang keren sekali dari Luar Ning Mareta. biasa. Pemirsa dan sahabat budaya ini pastinya terkesima gitu ya. Terkesima. Aku Dari sampai tadi cuman lihat wajahnya aja gitu kan, tapi ternyata suaranya Betul. itu loh. Kak Mareta, kalau tadi kita udah tanya-tanya sedikit sama Pak Isvan ya tentang cikal bakalnya. Aku juga mau tanya nih Kak Mareta, kenapa memilih musik keroncong? Iya di saat ini Iya kan? teman-teman Kak Mareta Karena kan yang lain gitu ya. Wajahnya ini udah wajah K-pop banget kan ya? Iya betul. Yang lainnya memilih ke arah K-pop, Kak Mareta malah memilih ke arah musik keroncong. Keroncong. Ini kenapa Kak Mareta dulunya tuh tertarik dengan musik keroncong itu dari mana gitu Iya. dan gimana ceritanya? Sebenarnya saya juga bingung ya kenapa saya tuh suka sama keroncong gitu, karena memang awalnya saya nggak ngerti keroncong. Jadi awalnya memang saya dari kecil sudah nyanyi, kebetulan dari TK ya kalau nggak salah. Nah keluarga saya itu memang kebanyakan di musik. Oke. Cuman ada yang keroncong, ada yang di langgam-langgam Jawa apa karawitan kayak gitu-gitu ya. Karawitan. Jadi mami saya itu dia adalah seorang sinden, Oke. plus dia adalah penari. Hmm. Kemudian ada adiknya mami saya juga itu dia seorang penari. Ada juga yang nyanyi, ada juga yang pernah main di alat musik dangdut gitu kayak di orkes Melayu gitu. Oke, koploan Ah, dangdut ah. koplo. Jadi campur-campur ya. Iya. Jadi dari situ saya ngelihat mami saya kok nyanyinya lagu, waktu itu saya ingat nyanyi lagu resepsi, langgam resepsi waktu itu. Saya ingat saya kok enak ya didengerin kayak enak gitu loh, maksudnya di telinga tuh adem kayak gitu loh. Mm-mm. Cuman memang waktu kecil saya juga nggak kepikiran kok kenapa kok saya harus masuk ke keroncong kayak gitu. Kemudian saya nyoba, saya latihan, didengar katanya mami saya, kok kamu bisa nyanyi kayak gitu. Ya belum yang bagus banget, cuman bisa lah masuk ke genre Genrenya ya. Jawa kayak gitu. Kemudian Oke. di waktu perpisahan sekolah itu SD, Mm-mm. saya beraniin nyanyi langgam resepsi juga. Jadi waktu wisuda itu saya nyanyi resepsi di situ. Akhirnya ada beberapa guru yang juga dia seorang pemain piano yang biasanya job-job di wedding-wedding kayak gitu. Saya diajak lah sama beliau, diajak nyanyi-nyanyi seperti itu. Kemudian saya akhirnya suka dan saya masuk ke genre keroncong dan langgam Jawa. Jadi awal saya nggak belajar pop sama sekali, malah saya awalnya di keroncong dan di langgam Jawa itu. Oke. Kemudian ikutlah beberapa kompetisi, kompetisi yang tadinya mayoritas bawain lagu pop, saya bawain keroncong. Beda sendiri ya. Iya, jadi saya mikir semuanya pop, saya ikut pop juga nanti jadinya apa yang menarik Spesial gitu. gitu. Iya, apa yang bikin orang interesting sama saya kayak gitu. Jadi saya akhirnya bawain keroncong waktu itu. Akhirnya lomba-lomba keroncong, lomba nyanyi campur sari, kemudian belajar pop sampai sekarang ternyata kuliahnya jadi genrenya klasik kayak gitu kan. Jadi beda pas lagi. ya. Jadi rasa-rasanya saya seumur hidup itu belajar banyak genre gitu ya. Ya belum bisa tapi setidaknya saya belajar di situ gimana caranya bernyanyi keroncong yang baik, gimana cara nyanyi pop kan, karena kan saya tuh mikirnya beda ya nyanyi pop dengan keroncong, karena saya dulu pernah dibilang Mareta kamu kalau nyanyi pop kok kebawa keroncong kayak gitu. Oh, udah mendarah daging ya. Cuman mungkin saya lebih sering nyanyinya sih di langgam Jawanya. Langgam Kalau Jawa. keroncong nyanyi tapi nggak sesering langgam Jawa. Kalau langgam Jawa kan kebetulan saya waktu itu pernah ikut di wayang seperti itu. Jadi Berarti bisa ya langgam Jawi. Syukur. Malah lebih bisa. Mungkin sedikit kali aku penasaran banget. Kalau Indan gimana sih Neng Kak ya, Neng apa Kak sih aku? Kak aja. Kak Mareta gimana? Coba sedikit aja. Wah, insecure saya kalau nyanyi langgam Jawa. Nggak ini. apa-apa Dikit aja, dong. dikit-dikit. Nyanyi apa nih? Terserah, sedikit aja. Aku langsung tidur langsung. Enak banget loh ya Sumpah suaranya. ini luar biasa. Ini generasi yang perlu kita contoh. Amin, Sasa. amin. Iya kan? Iya ini bisa Selain- jadi inspirasi juga untuk pemirsa Betul. dan sahabat budaya ya. Selain Amin. kita nguri-nguri budaya bangsa ya Pak Isvan ya, kita juga bisa cari uang di genre musik yang tidak semua orang bisa.
Nah, Iya kan? jadi peluang juga gitu Jadi ya peluang. untuk Ning Mareta ini. Luar biasa Ning sekali. Mareta loh ya. Amin. Malah kebetulan waktu itu saya pernah ikut kompetisi gitu, yang mayoritas pop. Saya bawain waktu itu lagu keroncong. Jadi lagu Spanyol ya, yang waktu itu lagi hype tuh lagu Despacito. Oke. Despacito itu saya bawain pakai genre keroncong. Tapi waktu itu akapela sih. Cuman kan saya mikirnya aku harus beda kayak gitu. Karena kan orang-orang ambil pop, saya mau ambil keroncong, siapa tahu jadi beda itu kan baik gitu kan. Iya. Jadi makanya saya berani bawain di situ. Akhirnya ternyata kebanyakan orang juga akhirnya kenalnya Mareta nyanyi Despacito keroncong kayak gitu. Akhirnya ya udah jadi ciri khas Jadi gitu. ciri khas. Oke, dan basicnya itu tadi memang dari keluarga. Ini sudah ada darah Iya. seninya gitu ya. Dan akhirnya dikembangkan sama Ning Mareta. Iya. Oke, dan berarti udah cukup lama gitu ya berkecimpung di dunia keroncong ini, dunia musik Lumayan keroncong. ya kalau keroncong memang dari SD. Mm-mm. Kalau Tuh suka keroncong. dukanya kayak gimana Ning Mareta? Pernah nggak sih kayak dipandang sebelah mata gitu sama orang-orang awam? Kalau suka duganya sih kayaknya duganya lebih kayaknya nggak ada ya. Nggak ada ya. Karena kan di lingkungan saya kebetulan orang-orang nggak memandang genre harus pop, harus lagu apa enggak. Jadi kayak kita ya udah ngalir aja. Malah dari teman-teman saya juga, kamu bisa nyanyi keroncong ya, aku jadi pengen. Malah salut kayak ya. gitu. Iya, jadi Oh. interest juga. Jadi akhirnya pengen belajar gimana nyanyi keroncong. Kayak gitu sih. Wah, ini dia yang harus diperbanyak ya anak-anak muda yang Betul. kayak gini ya. Nah, kalau Pak Isvan, minat generasi milenial dalam mempelajari perkembangan musik keroncong itu apakah ada kendala atau mungkin ya sudahlah dijalani aja seperti air mengalir gitu. Kalau minat sekarang makin banyak. Minatnya makin banyak ya, Pak. Minatnya makin banyak. Banyak generasi-generasi muda di sekolah, bahkan di perguruan tinggi, banyak yang berminat untuk belajar keroncong. Oke. Seperti berapa, mungkin belum setahun yang lalu saya kebetulan jadi juri lomba keroncong, yang pesertanya datang dari daerah-daerah seluruh Jawa Timur. Itu ternyata pemainnya muda-muda semua, anak muda semua. Jadi memang keroncong sudah mulai diminati. Selain itu juga kreativitas pemusiknya juga bagus, aransemennya bagus. Akibatnya keroncong tidak ketinggalan zaman. Oke. Ada lagu-lagu yang biasanya dinyanyikan dengan model pop, bisa dinyanyikan dengan gaya keroncong dan bagus. Bukan cuma sekedar bisa mengiringi, tapi hasilnya bagus sekali. Baik. Itu yang sekarang yang saya amati di Jawa Timur ini. Mulai dari Banyuwangi, kemudian di daerah-daerah lain, itu semua anak-anak muda semua yang bermain keroncong. Jadi memang butuh kreativitas begitu ya Pak untuk bisa mengembangkan musik keroncong ini Iya. agar bisa dinikmati oleh milenial. Gimana? Memang Kamu harus mau begitu. mau ikut Iya, aku habis audisi? ini mau les lah ke Ning Mareta ya. Jangan dong, aku juga masih belajar soalnya. Kita belajar bareng berarti. Ngomong-ngomong, Kak Mareta ini umur berapa sih? Sekarang 21. 21 udah bisa cari uang melalui keroncong loh. Nah, itu Itu kan. luar biasa kan? Iya, suatu kebanggaan pastinya ya, apalagi di Jawa Timur ini yang memang budayanya tuh kaya sekali begitu ya, Cak Iya. Isvan ya. Kak Iswan. Iya betul. Jadi bedanya Jawa Timur dengan provinsi yang lain, Jawa Timur itu tidak ada kerajaan. Oke. Jadi tidak ada pusat-pusat budaya, itu tidak ada. Sehingga masing-masing daerah di Jawa Timur itu punya gaya musik sendiri, Setuju. gaya berbeda-beda. Beda dengan misalnya di Jogja, Solo itu kan karena ada pusat budayanya, ada kerajaan di sana, mereka semua mengacu kepada pusat itu. Nah di Jawa Timur gak ada pusat, sehingga setiap daerah bisa mengembangkan kreasinya masing-masing gitu. Oke, nah ini juga yang bikin kepo ya pastinya Rina ya. Iya apa? Apakah di Jawa Timur itu ada cengkok khasnya Nah, iya, betul. begitu Pak, keroncongnya? Apakah keroncong itu ada cengkok-cengkoknya? Kalau Jawa Timur cengkoknya Seperti agak, ini gitu ya, kalau Jawa Tengah seperti itu. Jadi begini, dulu kalau saya katakan dulu itu mungkin 50 tahun yang lalu atau lebih bahkan, lebih dari 50 tahun, ketika telekomunikasi hubungan antara daerah dengan daerah itu masih kurang, maka grup-grup keroncong di satu daerah punya kekhasan sendiri. Nah ini berbeda dengan sekarang. Orang
Surabaya bisa mengamati perkembangan keroncong di Solo misalnya, lewat radio, lewat televisi, lewat macam-macam. Orang Solo juga bisa mengamati perkembangan keroncong atau gaya musik keroncong dari Jawa Timur. Jadi saling mengamati, akhirnya antara Solo, Jogja, bahkan sampai di Jakarta, itu gaya musiknya hampir mirip. Kalau dulu sangat terasa Bedanya ini gitu ya Pak. Surabayanya kuat sekali. Kalau dulu di Surabaya itu ada misalnya orkes keroncong pimpinan Marakasan, dulu juga sering siaran di RRI, itu punya gaya tersendiri yang tidak dipunyai oleh gaya musik-musik di luar Surabaya. Kalau sekarang sudah sama, karena kita bisa mengamati keroncong dari Solo itu seperti apa, dari Jogja seperti apa, sebaliknya dari sana pun bisa mengamati perkembangan keroncong di Surabaya bagaimana. Karena ya mudahnya kita mendengar musik-musik kita lewat RRI, lewat televisi dan macam-macam, bisa saling melihat bagaimana perkembangan musik. Betul. Jadi memang platformnya sudah luas begitu ya, Cak ya. Iya, jadi sehingga kalau dirasa ada yang bagus di Surabaya misalnya, yang lain bisa mencontoh Surabaya. Atau sebaliknya Surabaya bisa mencontoh yang lain kalau itu bagus. Gitu. Itu kondisinya sekarang seperti itu. Kalau melihat dari minat generasi zaman sekarang Pak, atau generasi now yang kita sebutnya, itu kisaran umur berapa sih yang minatnya itu banyak sekali gitu kan? Jenengan pernah menjadi salah satu juri ya. Itu apakah orang yang usia matang, karena memang kesulitan dari olah vokal musik keroncong sendiri itu kan sulit sekali menurut saya. Butuh skill yang tinggi. Betul. Gitu ya Pak. Ya, jadi keroncong itu seperti ada penyanyinya misalnya, yang disebut cengkok. Ada cengkok keroncong yang tentu berbeda cengkok keroncong dengan cengkok dangdut misalnya. Itu beda. Nah, itu yang di kekhasan dari keroncong itu punya cengkok sendiri. Berbeda dengan cengkok-cengkok yang lain. Itu saya kira itu yang membuat keroncong menjadi sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Gitu. Oke, wah ini semakin menarik ya. Jadi kita makin tahu, oh ternyata keroncong tuh sekarang seperti ini toh perkembangannya. Benar, nggak hanya dibilang kuno, tapi sekarang udah benar-benar legenda malah ya. Udah menjadi kayak tujuan musik itu. Memang keroncong salah satunya gitu kan ya. Tapi Sasa, aku juga pengen denger lagi nih, aku kayak kecanduan gitu loh dengerin suara Kak Mareta itu. Pengen lagi kan? Mau pakai suara aku nggak? Enggak ya. Kamu pulang aja gimana? Kak Mareta bisa nggak nyanyiin satu lagu lagi? Boleh, untuk satu sahabat lagi budaya ya. ini. Boleh, satu lagi. Baik. Oke, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, kita saksikan lagi penampilan dari Kak Mareta dan juga Orkes Musik Keroncong Gema Satria.
Sobat Budaya dan pemirsa RRI Net, Anda masih bersama kami di obrolan budaya RRI Net, tonton yang Anda dengar. Barusan tadi ada penampilan dari Ning Mareta ya, Betul, Sasa. Keroncong Tanah Air. Keroncong tanah air. Oke, wah itu juga, aduh, semakin ngefans gitu ya dengan musik keroncong pastinya Rina. Aku abis ini mau minta foto. Kamu mau minta foto nggak? Enggak, langsung minta ajarin sih. Oh, iya. Mau tampil bareng habis itu ya. Oke. Oke. Nah, ini kita ngomongin tadi sisi milenial gitu ya, yang selama ini tampil gitu ya, membawakan musik keroncong, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini ya, Ning Mareta. Itu gimana, kendalanya apa aja sih di masa pandemi seperti sekarang? Masih tetap jalan atau ya sempat terhambat sih? Ya, sepertinya yang terhambat kendala juga bukan hanya musik keroncong saja ya, kayaknya semua seniman juga mungkin agak terhambat juga ya, karena kan memang kita di sini adalah sebagai hiburan kayak gitu. Jadi kendalanya sama, kita kan di sini dibatasi oleh pemerintah untuk Berkerumun iya, ya. berkerumun, apalagi acara-acara yang dulu ada konser, kemudian ada acara-acara wedding atau apapun itu pasti kan kebanyakan mungkin pakai hiburan kayak gitu. Jadi kendalanya mungkin sekarang ini memang kita kebanyakan work from home gitu, jadi mungkin kebanyakan kita ngonten aja di rumah, juga kadang kan gignya nggak selalu ada gitu. Mungkin sekarang juga bisa dihitung lah ya, nggak kayak dulu kayak gitu. Jadi mungkin agak sepi aja sih sebenarnya, tapi gimana caranya kita bisa tetap ngisi hari-hari kita. Mungkin kita bisa ngonten di YouTube atau di TikTok, di Instagram juga tetap bisa untuk tetap mengenalkan musik keroncong kepada masyarakat Indonesia, bahkan ke mancanegara seperti itu. Setuju, karena sekarang udah naik juga ya di media Betul. sosial tentang musik keroncong Iya, ini gitu kan, di benar. YouTube, di Instagram, di Iya. Facebook, semuanya sudah mulai rame-rame ke musik Rame keroncong banget, juga gitu ya. Banyak kok teman-teman saya tuh mereka bahkan orang yang kayak jauh banget gitu dari keroncong, kayak apa ini keroncong kayak gitu, tapi mereka akhirnya bikin channel YouTube, dia main musik keroncong, alatnya full pakai keroncong, nyanyinya lagu pop, dan itu viral banget sih waktu itu. Betul, aku juga Oke. pernah beberapa lihat grup di media sosial, Iya. grup keroncong ya. Iya bener. Itu memang followernya tuh juga udah tinggi, Sasa. Berarti artinya sekarang minat para pecinta musik begitu ya Pak Isvan ya, itu sudah mulai naik kembali, karena kemarin-kemarin kan kita kayak di rumah aja bosen. Ya, akhirnya lihat-lihat di YouTube aja. Kalau Betul. lihat langsung udah nggak mungkin gitu kan Iya. ya. Pak Isvan, ini kalau kita melihat dari yang disampaikan Kak Marita gitu kan ya. Dulu sering sekali sebelum pandemi, dulu sering sekali di wedding gitu atau di event-event tertentu musik keroncong juga ikut andil memeriahkan ya. Nah, kalau sekarang ini bagaimana Pak Isvan? Apakah musik keroncong masih menjadi salah satu musik yang difavoritkan di beberapa event? Iya, jadi sebenarnya bukan cuma keroncong aja, Bukan semua cuma kegiatan Mm-mm. kesenian atau di luar kesenian pun memang sekarang sedang turun karena situasinya memang seperti ini. Tapi keroncong tetap masih ada peminat dan makin banyak. Misalnya di beberapa rumah sakit di Surabaya ini, saya tidak sebutkan nama rumah sakitnya, tapi di beberapa rumah sakit Surabaya ini pada hari-hari tertentu disediakan musik keroncong di rumah sakit. Wow. Ada itu, Luar ada berapa? biasa. 2 atau 3 rumah sakit yang menyediakan seperti itu. Artinya apa? Artinya keroncong bisa tetap bertahan pada masa seperti sekarang ini. Mengapa demikian? Karena keroncong permainannya yang kalem ya, membuat hati menjadi tenang. Jadi karena itu beberapa rumah sakit mendatangkan pemusik keroncong berapa untuk hari-hari tertentu supaya main di rumah sakit. Keroncong-keroncong itu. Nah, ini yang tentu saja tidak bisa misalnya dimainkan oleh musik-musik yang lain gitu. Misalnya musik dangdut dimain di rumah sakit mungkin terlalu dinamis, terlalu bersemangat, akibatnya mau kurang bagus. Tapi keroncong bisa menenteramkan hati. Ini salah satu keunggulan musik keroncong ya Cak Isman ya. Dan ini proses kesembuhannya tentu saja juga makin bagus gitu loh. Nah, ini yang khas dari keroncong itu seperti itu. Baik.
di beberapa rumah makan juga masih ada keroncong tampil di masa sekarang ini. Ada beberapa tempat. Jadi walaupun memang surut, ya, tetapi tetap ada keroncong. Dan saya kira bukan cuma keroncong aja, semua kegiatan memang menurun karena kondisi yang seperti sekarang ini. Gitu. Oke, tapi sekarang di media sosial juga sudah mulai ramai kembali gitu ya, musik keroncong diperkenalkan. Ini bagaimana menurut Cak Isvan? Iya, memang di media-media sosial banyak diperkenalkan keroncong. Karena apa? Karena peminatnya makin banyak sehingga bisa ditampilkan di mana-mana begitu. Selain itu juga pemusik keroncong, pengetahuan musiknya, saya katakan pengetahuan musiknya ya, bukan permainan individunya. Pengetahuan musiknya juga makin baik sekarang ini. Pengetahuan musik yang baik membuat garapan musiknya, aransemen musiknya juga makin bagus gitu loh. Tidak seperti dulu itu aja terus. Sekarang sudah sangat banyak variasinya. Monoton ya kalau dulu berarti. Dulu monoton ya. Dulu monoton, sekarang sudah tidak. Sudah makin bagus, gayanya sudah bermacam-macam. Ada sekarang istilah congrok. Keroncong rock. Congrok itu bisa dibuka di YouTube, bisa ketemu disebut congrok, itu ada keluar. Tetap keroncong walaupun sentuhan musik rocknya ada. Bahkan juga ada congdut. Keroncong tapi dengan nuansa dangdut. Tapi tetap ada nuansa keroncongnya. Nah, ini yang saya katakan, perkembangan keroncong itu sekarang makin bagus. Oke, berarti kalau keroncong dahulu itu monoton, nah sekarang ini sudah sangat-sangat dinamis ya. Sangat dinamis ya. Kak Mareta kembali lagi nih. Untuk melatih kan, kalau nyanyi itu sekarang kan nggak harus ke guru vokal saja ya. Kita bisa otodidak. Dengan media sosial kan juga udah banyak sekali mendukung begitu, salah satunya dengan YouTube. Tadi disampaikan juga bahwa sering bikin konten di masa pandemi. Nah, itu peminatnya juga lumayan ya. Lumayan. Kalau di media sosial. Itu berpengaruh sekali sih menurut saya. Karena memang waktu itu saya juga pernah cover lagu pop, tapi kemudian aransemennya pakai keroncong. Nah, jadi akhirnya ada sesuatu yang bikin interesting kayak gitu. Akhirnya netizen kan jadi penasaran kayak gitu. Akhirnya naik. Jadi view-nya lumayan banyak banget. Waktu saya pernah dapat 15.000 penonton sampai 30.000 ada. Keren ya. Itu di Instagram. Itu. Iya. Gak lumayan banget. Iya. Bisa naikin insight Instagram kan. Jadi dari situ juga akhirnya banyak teman-teman yang lain juga yang bikin beda. Dari situ kan juga akhirnya kita bawa keroncong, kita kenalin ke orang-orang bahwasanya keroncong juga tidak hanya lagu-lagu yang dulu-dulu aja, lagu-lagu yang benar-benar keroncong, Stambul kayak gitu-gitu, bisa juga dibawain lagu pop. Bahkan lagu-lagu yang lagi hype kayak gitu, lagu Rizky Febian yang kayak gitu, bisa dibawakan pakai keroncong, dan itu view-nya sampai 50 juta waktu itu. Oke, ini cong pop ya berarti ya, Cak Isvan. Keroncong pop ya. Iya, pop ada. Tadi kan ada congdut juga, congrok, banyak sekali ternyata ya. Sekarang ini sudah sangat berkembang. Betul gitu. Sekali. Dan kalau menurut Ning Mareta ya, ini kan Ning Mareta sudah mulai memperkenalkan di media sosial gitu. Tapi kalau menurut Ning Mareta, gimana sih caranya anak-anak milenial ini biar makin banyak yang suka, makin banyak yang kenal dengan musik keroncong? Sebenarnya kita harus suka dulu menurut saya ya. Menurut saya, karena saya sesuai based on true story, menurut saya harus suka dulu. Jadi kayak intinya, we should try to our culture, we should try to love our culture, karena kalau bukan kita siapa lagi ya gitu. Kita yang harus bisa temukan orang-orang bahwasanya keroncong bukan musik yang bosenin, bukan musik kuno. Kita bisa bawain sedemikian rupa biar orang juga seneng kayak gitu. Itu sih intinya. Kalau kita membahas tentang perkembangan musik keroncong di Indonesia itu waktu 1 jam kayaknya kurang ya, Sasa ya. Aduh, kurang banget. Nah, seru banget karena ya. Pak Isvan, sebagai penggiat seni musik, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk sahabat budaya terkait keberlangsungan musik keroncong di Indonesia, dan bagaimana kita bisa memotivasi juga untuk generasi-generasi muda agar mencintai musik keroncong itu sendiri.
Ya, jadi yang pertama harus banyak diperkenalkan lewat radio, lewat televisi ataupun lewat di media yang lain. Kenal dulu gitu ya. Diperkenalkan keroncong itu lebih dulu supaya terhapus gambaran keroncong yang masa lalu seperti apa itu dihapus semua. Iya. Nah, kalau sudah terhapus, memperkenalkan keroncong jauh lebih mudah. Apalagi sekarang dukungan permainan baik dari skillnya, keterampilannya maupun garapan musiknya, aransemennya sudah sangat memadai. Sudah tidak ketinggalan zaman itu keroncong sekarang itu. Saya kira itu. Jadi memang udah Kuncinya udah diperkenalkan dulu, nanti Betul. baru bisa cinta dan juga suka Wah, gitu ya. luar biasa sekali. Sasa, Mm-mm. karena kita udah di penghujung acara begitu ya. Matur nuwun sangat Pak Iswan dan juga Kak Mareta udah mau bergabung di sini, Terima hadir kasih. di obrolan budaya kali ini. Terima kasih sahabat budaya yang selalu setia bersama kita di obrolan budaya RRI Net. Sasa, kita berdua harus pamit. Ya, pastinya terima kasih sudah menyaksikan obrolan budaya kali ini. Salam budaya dan sampai jumpa. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Berkumandang ensiklopedi budaya Pro 4 RRI Surabaya berkreasi tiada henti terus mengabdi budaya Ibu Pertiwi. Bangkitlah wahai pemuda, berjuang melestarikan seni budaya bangsa yo iya ngono. Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.